Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, kembali lagi di pelajaran Sekolah Sahabat kita di ringkasan Sekolah Sahabat. Kita telah tiba di pembelajaran yang ke-9 dengan judul dalam Mazmur bagian yang kedua. Dan saat ini saya akan membagikan ringkasan Sekolah Sahabat di pembelajaran hari Kamis dengan judul agar keselamatanmu diketahui. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini, kecurahan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan memahami pelajaran Sekolah Sahabat yang akan kita pelajari bersama saat ini. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, amin. Agar keselamatanmu diketahui. Di sini kita akan membahas beberapa poin penting dari ringkasan Sekolah Sahabat kita saat ini. Di Massachusetts Institute, para insinyur of teknologi menciptakan sesuatu lapisan hitam baru yang membuat objek yang mereka cat dengan hampir tidak terlihat. Jadi mereka membuat satu penelitian, mereka membuat objek yang dicat dengannya hampir tidak terlihat, dibuat dari nanotube. Warnanya berkali-kali lebih gelap daripada bahan hitam apapun yang dibuat sebelumnya. Bahan baru ini dapat menyerap 99.995% dari semua cahaya. Jadi bahan yang mereka gunakan ini, nanotube ini, mereka lebih gelap, berkali-kali lebih hitam, dan cat yang mereka pakai ini itu bisa menyerap 99.995% cahaya. Luar biasa, yang tampak. Bahkan cahaya yang paling terang pun gagal membuat objek yang tercakup ini dalam lapisan ini terlihat. Jadi mereka membuat cat ini dan cahaya pun bahkan paling terang itu gagal menembus objek tersebut. Nah, di dalam Mazmur 67 dimulai dengan seruan kepada Tuhan untuk menyinari kita dengan wajahnya supaya jalanmu dikenal di bumi. Secara kuat, Mazmur ini mengatakan bahwa saling melengkapi dalam menyampaikan misi umat Allah di dunia. Mazmur 67 adalah sebuah nyanyian pujian yang mencerminkan kerinduan agar terang Allah bisa dikenal di seluruh dunia ini. Seperti yang kita sudah bacakan tadi, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ini menunjukkan bahwa penerimaan berkat ilahi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana agar nama Allah dimuliakan oleh semua orang. Nah, di dalam Mazmur 67 ini memberi kita suatu motivasi dan tujuan yang pertama adalah diberkati untuk memberkati. Allah memberkati umatnya supaya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua itu penyebaran terang Allah. Umat Allah dipanggil untuk menjadi refleksi dan terang dan kebenarannya. Jadi ketika kita mempunyai terang itu, janganlah kita mengkonsumsinya atau cuman kita simpan sendiri. Tapi apa yang dikatakan oleh pemazmur ini? Diberkati untuk memberkati dan menyebarkan terang Allah. Jadi jika kita sudah mengetahui kebenaran terang yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita salurkan kepada orang lain. Sedangkan di dalam Wahyu 14 menegaskan tanggung jawab penting bagi kita, yaitu memberitakan Injil kekal. Umat sisa adalah pembawa pesan harapan dan penghakiman. Kitalah umat-umat sisa sekarang ini. Dan itulah yang menjadi tujuan kita untuk memberitakan Injil. Apa Injil itu? Yaitu tentang kabar kesukaan. Yang kita sudah tahu bersama bahwa Yesus mati untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang Advent atau untuk siapapun. Tapi untuk semua umat manusia. Kemudian Wahyu 14 juga menegaskan bahwa setia dan aktif. Mari kita setia dan aktif mengabarkan pekabaran sukacita ini kepada semua orang. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada ilustrasi yang saya sampaikan di awal, bagaimana sat hitam dari
nanotub yang menyerap hampir 99.995 cahaya, bahkan cahaya yang terang pun tidak bisa menembus apa yang mereka lakukan, yaitu dari zat hitam nanotub. Kita diingatkan untuk tidak menjadi umat yang menyerap terang Allah tanpa memantulkannya kepada Tuhan. Di sini saya boleh garis bawahi bahwa kita diingatkan untuk tidak menjadi umat yang menyerap cahaya tapi tidak memantulkannya, seperti cat hitam yang dari nanotub ini. Tapi di sini bagaimana kita diingatkan untuk mari ketika kita ada cahaya itu atau terang itu, kita kebarkan kepada semua orang. Jangan seperti cat hitam yang dari nanotub ini. Dia hanya menyerap cahaya tapi tidak memantulkannya. Kegelapan spiritual duniawi hanya bisa diterangi jika kita bersedia memantulkan kasih. Jadi kegelapan rohani orang-orang itu bisa diterangi jika kita bisa bersedia memantulkan kasih tersebut, kebenaran dan terang Allah ke lingkungan kita. Sebagai gereja dan individu, kita memiliki kewajiban moral dan rohani, yaitu untuk mengajarkan kebenaran yang telah kita terima dan memantulkan terang itu atau karakter Kristus kepada semua orang di dalam tindakan dan perkataan. Ringkasan sekolah sahabat kita di hari Kamis ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, jika kita memiliki terang, jangan kita cuma simpan kepada diri kita sendiri, tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri, bahwa mari kita pantulkan terang itu kepada semua orang. Karena belum tentu semua orang bisa mengetahui terang ini. Nah, itulah tugas kita, bagaimana memberitahukan kepada mereka kabar kesukaan ini kepada semua orang yang belum mengetahui. Dan sehingga keselamatan bisa diketahui oleh semua orang. Sebagaimana judul kita, agar keselamatanmu diketahui. Siapa keselamatanmu ini? Yaitu Yesus Kristus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mudah-mudahan ringkasan call sahabat kita di hari Kamis ini boleh memotivasikan kita semua bahwa mari kita pantulkan terang kepada semua orang yang belum mengetahui, sehingga kabar kesukaan ini boleh menjadi diberitakan kepada semua orang-orang yang belum mengetahuinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.